Ya, kembali lagi bersama kami. Kita akan membahas berita terbaru terkait dengan bocah yang hilang secara misterius dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sulawesi Tengah ya, Sulteng, pada 1 Februari 2024 dan ditemukan pada hari keempat ya dalam kondisi meninggal dunia. Nah, kita sebelumnya juga menginformasikan ya teman-teman dan meyakini bahwasanya kejadian yang menimpa adik kita Naya ini terjadi karena ada tindakan kriminal, dan ini kita dapat dari informasi yang ada di Twitter ya, kemudian diposting di halaman Facebook ya. Ini dia ada buktinya, salah satu akun ya. Ini saya bacakan dulu ya teman-teman, sebelum nanti pemberitaan terbaru dari media terpercaya ya. Kalau ini dari netizen. Nah, ini menuliskan ya, foto korban saat di RS Adean ya, nama RS-nya Adean. Sudah ada hasil otopsi, sudah ada alhamdulillah. Dari RS kasih info yang valid, sisa tunggu dari pihak keluarga dan petugas yang berwenang. Maaf fotonya tidak bisa diupload karena menghargai keluarga. Kondisi badan katanya membiru di sini ya. Pala-pala kemaluan robek ya, dan ya sensitif ya, dan badan korban udah hampir membusuk. Kalau ada yang keliru nanti bantu diperbaiki. Nah, kemudian ada juga di komunitas ya, di Facebook juga di share ya, sudah diotopsi dan robekan di kemaluan. Kalau untuk saya lanjutkan kasus ini sampai si pelaku, jangan sampai si pelaku memakan korban lainnya. Kemudian ada peserta anonim juga yang merepost kembali, yang menuliskan, jangan ditutupi kematian pada korban. Saya tahu keluarga sedang berduka dan keluarga tidak mau menayangkan almarhum, tapi alangkah baiknya dibuka secara terang-terangan, karena kalau ditutupi terasa janggal di mata masyarakat. Sebab tempat penemuan almarhum itu sudah dilewati beberapa kali, tidak ada ditemukan dan tidak ada tanda-tanda si korban. Pas di saat hari keempat baru ditemukan di tempat yang sering dilewati, dan rasanya janggal katanya. Korban hilang menggunakan pakaian, pas ditemukan sudah tidak menggunakan pakaian. Maaf sebelumnya, tidak mau membuat asumsi yang lebih, hanya kematian pada korban bukan karena kecelakaan atau disembunyikan makhluk halus. Silakan Bun. Ya, jadi kalau dari bukti terakhir ya seperti itu memang berarti bukan ulah makhluk halus ya. Berarti itu bentar saya lanjutin kejahatan. Ya. Saya lanjutin, ini dari Detikcom ya, yang kita akan coba lihat di sini ya. Ini pada pemberitaan pada 6 Februari 2025 nih, pasca penemuan ya jenazah ya. Tim dari Polres Banggai Kepulauan telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi. Dia menyebutkan pihaknya belum bisa menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban karena kondisi jenazah sudah membusuk saat ditemukan. Nah Bun, ini kan bertolak belakang sama netizen tadi yang mengatakan bahwasanya ditemukan dalam kondisi yang penuh dengan kejanggalan gitu. Nah, ini versi polisinya seperti ini. Dan hari keempat ditemukan, ini sudah hari ketujuh ya. Per hari ini kita buat video ini udah hari ketujuh, berarti ada selang 4, 5, 6, 7, 3 hari, dan belum ada pembaruan juga nih, kepastian juga apakah memang yang terjadi sama adik kita Naya itu adalah tindakan kriminal gitu ya. Tapi harusnya gimana Bun? Harusnya udah ada nggak kabar dari polisi biasanya? Ya, walaupun mungkin butuh waktu yang agak lama, ahli forensik itu dalam mengotopsi itu kan detail banget ya. Mau seperti apapun keadaannya, mungkin membusuk atau rusak, itu ahli forensik itu selalu bisa menemukan petunjuk gitu loh, penyebab jenazah ini kematiannya itu gimana. Jadi mungkin kalau sampai dengan saat ini bukan sedetail itu, atau mungkin belum sedetail itu, hanya menyampaikan yang hasil otopsi sementara, tapi hasil selengkapnya belum. Karena kalau seorang ahli forensik itu nggak mungkin nggak mendetail, seperti apapun kondisinya pasti dia bisa mengidentifikasikan jenazah itu dengan sangat rinci gitu Mas Denny. Iya Bun, ini secara logis aja ya, secara logis ya.
lokasi ditemukannya bocah ini berada di sawah. Dan ini ya yang saya lihat, kejadian yang menimpa adik kita Naya ini di pemberitaannya itu sangat terbatas sekali ya Bun ya. Sangat terbatas sekali kalau saya lihat gitu. Nah, jadi ditemukannya di rawa-rawa. Apakah rawa itu sebelumnya sudah dilintasin ya? Katanya kalau dari pemberitaan yang ada di Facebook tadi itu udah bolak-balik dilintasin. Artinya diletakkan di situ setelah meninggal atau gimana kita nggak tahu ya, walau alam ya. Karena ini masih diproses penyidikan gitu. Tapi yang sangat janggalnya di sini adalah kematiannya, penyebab kematiannya gitu. Saya lebih masuk kalau misalkan yang di Facebook itu toh, pendapat yang di Facebook itu yang saya masuk gitu loh. Karena aneh aja gini loh Bun, logikanya gini ya. Seorang anak berusia 5 tahun yang sering mungkin lalu lalang pulang pergi bersama ibunya dari kebun ke rumah. Ini kan jalannya udah tahu toh. Dia bukan orang baru di situ dan jaraknya katanya kan sekitar 100 meteran gitu kan. Nah, aneh aja kalau dia kesasar, ya, nggak tahu jalan pulang itu aneh gitu kan. Lebih logika juga kalau misalkan yang seperti yang diceritakan yang di Facebook, bahwasanya sang anak ini dikerjain sama seseorang, kemudian diruda paksa, disembunyikan oleh dia gitu. Nah ini lebih masuk ke sana gitu dibandingkan dia tersesat, kemudian lupa pulang, kemudian dicari nggak ketemu. Nah kalau asumsi saya, pandangan saya, dicari nggak ketemu karena memang korban ini masih di tangan si pelaku. Kalau saya nilai sih seperti itu gitu loh. Kalau menurut Bunda gimana? Iya, ya betul. Jadi mudah-mudahan polisi bisa bisa benar-benar mengungkap ini tuh dengan secara teliti dan berhati-hati dengan masukan dari para netizen, karena para netizen tuh tidak bisa diremehkan. Netizen itu juga pada cerdas sekarang itu, cerdas dan teliti dan kritis ya. Benar seperti yang Mas Denny tadi bilang, kenapa selama berhari-hari tidak ditemukan kok tiba-tiba ketemu pada hari sekian? Ya karena baru hari ke itu diletakkannya. Tadinya kan bersama si korban itu. Bisa jadi ini anak dibawa kemana-mana lah. Seperti itu ya, berhari-hari itu. Dan baru diletakkan di situ ya ketika dia tahu bahwa orang-orang itu mencari itu. Iya. Makanya juga kita ada dugaan gini Bun, pelakunya ya, kalau ini memang ada unsur pidana dan ada pelakunya, si pelaku ini bisa jadi ikut dengan warga-warga mencari. Jadi di beberapa kasus memang pelaku ini berpura-pura menjadi warga biasa gitu, padahal dia pelaku. Nah di kasusnya Nia Kurniasari, sang pelaku ini terang-terangan dia pergi. Jadi polisi ini mungkin menganalisa seperti itu kan, ada nggak warga atau pemuda atau warga sekitar yang tiba-tiba menghilang. Nah, itu sangat jelas sekali Bun. Tapi kan ini nggak ada nih. Ini gaya-gayanya ini smart nih, pinter nih orangnya nih, gitu loh. Kalau memang ini ada tindakan pidana, ini orangnya pinter. Kenapa saya bilang gitu? Karena pelaku ini sengaja gitu, sengaja kayak ngejek gitu. Kondisinya sudah meninggal, baru diletakkan di situ. Ya, dia punya kemampuan gitu untuk menghilangkan barang bukti, bukan korbannya ya, dia sengaja ngejek gitu. Kalau saya lihat di sini ya, dia letakkan dia di situ seolah-olah kalau dia mau aman kan harusnya dikubur ya Bun ya, misalkan ya. Iya, supaya hilang jejak. Tapi dia letakkan di situ seolah-olah aku aman nih walaupun ku kembalikan jenazahnya gitu. Ini kalau dugaan adanya tindakan pidana tadi gitu. Iya, tapi yang ditakutkan kan kalau si pelakunya ini orang penting gitu loh. Kalau yang si pelakunya ini orang penting, sensitif, akhirnya kan kayak jadi bertele-tele gitu. Iya. Ya kan? Oke. Jadi yang kita harapkan itu polisi bisa mengungkap ini dengan hati-hati dan terang benderang lah ya Bun ya. Terang benderang dan jangan ada yang ditutupin gitu. Iya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi juga, dan mudah-mudahan keluarga juga legowo. Karena kalau ini nggak diotopsi secara tuntas, itu berbahaya bagi korban-korban berikutnya. Pelakunya harus ditemukan ini, harus ditemukan dan dihukum berat, karena jangan terulang lagi yang seperti ini. Mungkin ini anak udah dibawa berhari-hari gitu ya. Saya merasa bahwa mungkin ini orang kenal, karena orang kenal ini anak
dibawa dulu berhari-hari gitu ya, diseneng-senengin dulu. Bisa kan kalau anak-anak gitu kan, dibikin seneng dulu, jalan-jalan dulu apa, Oke. beli-belikan sesuatu, namanya juga berhari-hari gitu kan. Oke, Bun, Ya kita seperti lanjut itulah. di part berikutnya.